wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya kalian masih dalam keadaan sehat. Adalah merupakan nikmat yang sangat berharga bagi kita semua. Karena dengan kesehatan kita dapat melakukan aktivitas di pagi hari ini, yaitu masalah belajar mengajar. Untuk hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran tema ini tentunya ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang menari, yaitu tentang menari Bungung Jumpa, di mana subtema 2 ini adalah tentang kebersamaan dalam keberagaman. Dalam kebersamaan tentunya kalian ingat bahwa dalam kebersamaan ini banyak untungnya. Yang pertama, kita terjadilah hubungan yang sangat erat. Kita menjadi persahabatan yang sangat erat, berteman dengan tidak memilih-milih apa itu kaya atau miskin. Yang penting kita bersama, sehingga terciptalah kerukunan hidup. Dalam menari sudah saya terangkan bahwa tarian yang kita bahas hari ini adalah tetap tari Bungung Jumpa. Tari Bungung Jumpa yaitu tarian yang berasal dari Aceh. Yang kemarin sudah saya ingatkan bahwa Aceh itu atau daerah istimewa Aceh itu adalah merupakan daerah di mana dikatakan Serambi Mekah, karena di sana memang banyak orang yang beragama Islam. Pusatnya di Indonesia itu kalau agama Islam di Aceh di sana. Nah, hari ini masalah Bungung Jumpa, tarian Bungung Jumpa tidak jauh dengan yang lain. Semua juga mempunyai tarian, termasuk daerah kalian. Di daerah kalian mungkin sudah tahu kan, banyak sekali tari-tarian. Tentunya apa? Yuk, biasanya kalau ada teman tenan di keluarga kalian mesti ada dipentaskan tarian. Nah, tentunya kalian nanti bisa menjawab kalau sudah kalian melihat ada teman tenan di Sumeneb. Hari ini dalam tarian Bungung Jumpa yang kemarin kita hanya melaksanakan atau melihat tarian dengan berdiri, sebenarnya tarian Bungung Jumpa itu ada dua macam. Ada yang berdiri, juga ada yang duduk, di mana formasi ini istilahnya sudah ditentukan di Aceh sana. Cuma keseragaman baik gerak tarinya, tangannya, gerakan kepalanya itu harus bersama-sama supaya kelihatan lemah gemulai. Ini yang harapannya. Nah, kerukunan kebersamaan dalam keragaman itu bagaimana? Kita harus bisa menjaga, melestarikan, karena kebudayaan itu di Indonesia ini merupakan kekayaan nasional. Jarang sekali negara-negara yang sebanyak Indonesia ini yang mempunyai tarian, baik itu di Belanda, baik itu di Prancis, baik di negara manapun. Hanya Indonesia yang paling banyak, karena memangnya berasal dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, bahkan beribu-ribu pulau, sehingga dikatakan negara kepulauan. Tentunya kalian ingat bahwa Aceh yang mempunyai tarian Bungung Jumpa itu yaitu berada di mana? Di daerah Sumatera, ya, dari Sabang hingga Merauke. Sabang di Aceh, Sumatera sedangkan Merauke itu di Irian Jaya atau Papua. Jadi wilayahnya di situ berjejer pulau-pulau, bahkan ada nyanyian dari Sabang sampai Merauke. Tentunya kalian sudah diajarin tentang lagu apa anak-anak, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke, yaitu berjajar pulau-pulau. Nah, ternyata pulaunya itu beribu-ribu pulau. Baik, kita lanjutkan lagi. Tarian Bungung Jumpa dalam formasi duduk maupun berdiri, ternyata itu ada istilahnya garis yang akan dilalui atau garis yang akan ditempati, namanya garis imajiner, di mana garis tersebut harus dihafalkan oleh sang penari. Bagaimana bentuknya, apa vertikal atau lingkaran dan semacamnya. Ini harus dihafalkan. Karena apa? Dengan adanya itu
ada keindahan, bagaimana jalannya, bagaimana geraknya. Ini yang diharapkan dalam pelajaran hari ini. Tentunya kalian nanti kalau sudah paham, tolong belajar demi sedikit di sini di halaman 116 pembelajaran 5 ini ya. Ini ada. Nanti kalau memang kalian ada kesulitan, bisa bertanya yang hobi, yang pandai menari ini ya. Kalau Pak Joko itu senangannya musik, jadi kalau tanya musik Pak Joko insya Allah bisa. Kalau tarian hanya sedikit yang kita tahu ya, karena memang Pak Joko bukan seorang penari. Seorang penari itu kadang-kadang tangannya itu sudah di etora itu ada maaf bahasa daerah apa, agak lenggok itu sininya, bengkok sedikit itu, ini lemas matanya dan semacamnya, enak itu digerakkan. Kalau seperti Pak Joko tidak bisa seperti itu. Nah, kita teruskan. Bukan cuma tarian yang kebersamaan ini. Kemarin sudah saya ajarkan masalah apa itu permainan tradisional, kebiasaan orang Indonesia. Salah satunya yang kemarin bekia. Bekia ini bukan dikerjakan cuma satu orang, tapi satu kelompok 3 orang. Tadi bersama-sama kan kemarin ya. Kalau jalan kaki kanan, kaki jalan semua yang kanan. Kiri ya kiri semua. Ini ada kekompakan, ada kebersamaan. Cuma kita tidak boleh marah sama temannya yang belum mengerti, diajarin aja. Agar apa? Agar ada kekompakan. Ini untuk kekompakan apa? Olahraga bahagia. Nah, sekarang bagaimana dengan keagamaan kita? Itu ya harus ada kekompakan. Dalam arti bukan ibadahnya yang kompak, tetapi kemasyarakatan kita. Tidak boleh memilah-milah. Oh, sana Kristen, oh ini Katolik, ini Protestan, ini Hindu, Buddha dan semacamnya, Islam dan semacamnya. Enggak. Tentunya kalian ingat kemarin sudah Pak Joko menyingkat jadi 5, sebenarnya itu ada 6 karena Kristen kemarin saya katakan 1, sebenarnya ada 2, Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Cuma tempat ibadahnya sama, yaitu di gereja ya. Kalau Islam kalian sudah ingat, tebak sendiri apa? Yaitu di masjid. Terus Hindu di pura, Buddha di wihara, Konghucu di mana? Di kelenteng. Nah, yang 2 tadi Kristen Katolik dan Kristen Protestan di gereja. Saya kira tidak usah panjang lebar. Yang terpenting kalian simak di buku, dicatat yang penting-penting. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.